road transportation. Untuk transportasi sendiri masih banyak yang lain selain road transportation ini ya. Ada kereta api, ada kapal, ya. Kemudian juga ada pesawat, itu juga mengemisikan polutan yang cukup membahayakan kualitas udara kita. Namun yang lain tadi ya, kereta api, pesawat maupun perkapalan itu juga tetap menjadi PR kita, tetapi saat ini kita akan fokus ke road transportation. Nah, untuk pagi ini kita akan membahas ya terkait dengan ketersediaan pasokan BBM yang sesuai dengan Euro 4 Vehicle Technology Requirement 1. Kemudian yang kedua kita juga akan membahas tentang teknologi kendaraan ya. Dan yang ketiga nanti akan bicara soal pengujian emisi kendaraan tipe baru. Jadi komplit nanti karena biasanya ada aja yang kurang ketika kita akan menerapkan kebijakan dalam konteks vehicle standar ini ya. Misalnya dulu ya, kita waktu semua sudah ready, waktu kita masuk ke Euro 2 standar dulu, ketika teknologi kendaraan bermotor sudah diadopsi pokok kendaraan, kemudian bahan bakarnya sudah tersedia, tetapi waktu itu ternyata untuk uji ya, itu juga masih memiliki keterbatasan. Bukan tidak ada, tapi keterbatasan. Artinya dari jutaan kendaraan yang harus diuji itu memerlukan peralatan yang tidak sedikit gitu, agar antrian ujian itu bisa berjalan dengan baik. Baik, kita akan mulai dulu ya terkait dengan ketersediaan bahan bakar untuk Euro 4 vehicle standar ini. Kita akan memperoleh informasi dari Bapak Yuki Khair dari Direktorat Jenderal Migas yang akan menyampaikan tentang regulasi spesifikasi BBM untuk Euro 4 vehicle standar. Kemudian nanti juga akan berbagi ke kita semua dari Pertamina, Bapak Wisnu M. Santoso terkait dengan ketersediaan BBM untuk Euro 4 vehicle standar. Nah, setelah itu nanti baru kita masuk ke teknologi kendaraan. Ini juga pertanyaan terlontar ke kita semua ya dari publik, misalnya apakah kendaraan kita itu sudah Euro 4 standar atau belum? Tentu nanti akan ada jawaban dari Bapak Kemal Rasad dari Direktorat Jenderal Ilmate ya, Kementerian Perindustrian. Berikutnya nanti untuk fasilitas uji ada full friend juga ini Pak Hedi Sunugroho akan menyampaikan kira-kira bagaimana untuk fasilitas uji dari prototipe kendaraan yang akan diproduksi di Indonesia yang sudah memenuhi Euro 4 standar tadi. Baik, untuk mempersingkat waktu kami persilakan giliran yang pertama yang akan menyampaikan soal spesifikasi BBM untuk Euro 4 vehicle standar. Bapak Yuki Khair, kami persilakan. Yang saya hormati Bapak Asdep Ahmad Hidayat, kemudian yang saya hormati Bapak para panelis, ya Pak Ahmad Syafina, ada Pak Wahyu dari Pertamina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Terima kasih sudah mengundang kami dari DJ Migas untuk berbicara atau memberikan sedikit pandangan kami terkait dengan apa yang sedang kami upayakan di Kementerian SDM terkait dengan perjalanan BBM Euro 4 ini.
Pertama-tama kami sampaikan permohonan maaf dari Bapak Dirjen yang sedianya diminta untuk mengisi acara ini, namun karena pada bersamaan waktu beliau sedang ada penugasan lain sehingga mengirimkan kami untuk hadir pada acara di pagi hari ini. Apa yang kami sampaikan pada pagi hari ini tentunya tadi juga sudah di-highlight di awal bahwa ini adalah suatu program yang sangat luas, Pak. Jadi di kami pun, di Kementerian SDM pun ini menyangkut kepada banyak sekali divisi ataupun dari direktorat yang terkait dengan Euro 4. Karena kita ketahui bukan hanya terkait dengan spek, tapi juga terkait dengan biaya dan sebagainya. Namun izinkan kami dari standarisasi Direktorat Teknik dan Lingkungan menyampaikan sedikit pandangan kami terkait apa itu spesifikasi bahan bakar yang ada di Indonesia. Seperti tadi disampaikan di awal juga, kualitas udara ini bukan salah satu faktor utama menentukan kesehatan. Namun dengan meningkatnya jumlah kendaraan juga tentunya ini menjadikan suatu tantangan yang cukup besar bagi kita semua yang sangat berpengaruh terhadap kualitas udara yang ada saat ini. Regulasi mengenai spek BBM ini sendiri di Indonesia tidak hanya bertujuan untuk memastikan efisiensi dan performa kendaraan, tapi juga mengurangi dampak terhadap lingkungan. Dengan mengadopsi bahan bakar yang lebih bersih dan ramah lingkungan, tentunya kita berkontribusi terkait dengan peningkatan kualitas udara yang ada di Jakarta saat ini. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, dalam penetapan suatu standar BBM sendiri di Niger, tentunya kami mengelaborasi atau berkoordinasi dengan berbagai pihak. Di sini kita lihat juga ada komite teknis yang biasanya kita bersama-sama menyusun suatu spek. Di dalam ini terlihat ada perwakilan-perwakilan pemerintah, ada juga stakeholder, dan juga ada perwakilan dari laboratorium dan tentunya perwakilan dari tenaga akademisi. Dan tentunya ini berdasarkan berlandaskan kepada aturan ataupun peraturan undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang 22 tahun 2001, di mana mengamanatkan bahwa bahan bakar serta hasil olahan yang dipasarkan di dalam negeri wajib memenuhi standar mutu yang berlaku. Dan itu dijelaskan di PP 36 juga tahun 2004 di pasal 62 ayat 2, 3, dan 4 bahwa Menteri menetapkan standar dan mutu BBM, BBG, dan bahan bakar lain berupa produk akhir yang akan dipasarkan di dalam negeri. Dan tentunya selanjutnya bahan bakar tersebut harus mengacu kepada standar yang ditentukan oleh pemerintah tersebut. Nah, dalam menentukan spek tersebut, tentunya tim kontak tadi itu harus berpedoman juga kepada beberapa hal yang menjadi bahan pertimbangan, antara lain perkembangan teknologi, kemampuan produsen, kemampuan dan kebutuhan konsumen, dan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi 4 hal ini juga menjadi concern dalam penyusunan spek BBM yang ada di Indonesia saat ini. Kemudian apa itu spek dan atau standar mutu bahan bakar itu memang diatur lebih detail di Permen ESDM. Di sana dijelaskan standar mutu itu seperti apa. Standar mutu spesifikasi mengatur nilai karakteristik fisika dan kimia. Dan kemudian nanti secara administrasi Direktur Jenderal Migas yang akan menetapkan spek tersebut sebagai suatu regulasi. Nah, dari perjalanan penyusunan ini tentunya nanti akan bermuara kepada suatu bentuk apakah ini akan dijadikan standar ataupun menjadi suatu regulasi. Ketika itu nanti akan menjadi suatu standar, tentunya nanti itu akan kita berkoordinasi dengan teman-teman dari BSN. Dan apabila ini nanti akan kita jadikan suatu regulasi yang bersifat umum, itu tentunya nanti akan dipayungi oleh suatu keputusan Dirjen. Nah, inilah nanti produk-produk yang akan regulasi yang akan menjadi dasar dalam badan usaha untuk memenuhi standar BBM yang berlaku di Indonesia.
dapat kami sampaikan pula, selanjutnya ini adalah merupakan standar dan mutu jenis bahan bakar yang ada di Indonesia saat ini. Dari jenis bensin, tadi juga sudah sempat disampaikan di pembukaan di awal oleh Bapak Asdep terkait dengan jenis bensin, jenis solar dan BBM lainnya, bahkan bahan bakar gas juga kami sudah atur. Ada 15 jenis spek untuk bahan bakar yang kita sudah terbitkan, dan tentunya ini selalu kita evaluasi, kita selalu update terkait dengan spek ataupun kebutuhan di dunia industri maupun dunia otomotif. Seperti halnya untuk Afgas sendiri, ini kalau kita lihat ini cukup baru Aftur ini tahun 2024 bukan artinya ini baru keluar Pak. Jadi memang sebelumnya memang sudah ada spek yang sama yang serupa terkait Aftur ini, namun kemarin kita melihat bahwa perlu ada updating terkait dengan metodologi pengujian, karena ini berkaitan juga dengan keberterimaan bahan bakar kita, karena kita ketahui untuk Aftur ini selain digunakan dalam negeri tentunya juga dibutuhkan oleh pesawat-pesawat yang berasal dari luar, dan tentunya kita harus comply dengan kebutuhan atau spesifikasi internasional juga. Itulah kenapa kita selalu update juga terkait hal tersebut. Dan kebetulan memang dari sisi teman-teman penyedia Pertamina dalam hal ini juga memang mampu memenuhi tersebut, dan dari hasil diskusi tersebut akhirnya kita bisa melakukan atau menurunkan status keputusan dirjen baru terkait dengan spek itu. Nah, di dalam spek-spek ini nanti akan mengatur karakteristik secara detail, nanti mungkin di akhir nanti saya coba tampilkan apa sih bahan atau apa saja sih parameter-parameter yang diatur di dalam spek itu. Nah, ini sebagai contoh untuk RON 91 ini di spek merupakan diterbitkan tahun 2022 dan akan setara di Eropa di tahun 2028. Nanti mungkin di belakang kita lihat selanjutnya. Next. Nah, terkait dengan penetapan sulfur bahan bakar berdasarkan KP Dirjen yang biasa yang tadi saya telah sampaikan bahwa di sini ada terlihat bensin RON 90, 91, 95 dan E5 dan 98. Kalau kita perhatikan di sini RON 95 dan E5 ini per tahun 2024 berdasarkan spek memang harus sudah 50 ppm. Jadi artinya sudah menuju comply ke Euro 4. Demikian pula dengan RON 98. Jadi di tahun 2024 memang sudah 50 ppm di nilai maksimal yang harus dipenuhi oleh bensin jenis RON 98. Adapun RON 90 dan 91, terutama yang 91 ini nanti akan di tahun 2008 tadi saya sampaikan ini berdasarkan Dirjen ini harus comply dengan 50 ppm. Adapun solar yang kita lihat saat ini solar 48 setan nomor 48 B35 perjalanannya ini memang cukup panjang Pak, menuju 50 ppm. Ini jadi kita harapkan di Desember mungkin 2027 ini bisa mencapai 50 ppm. Kenapa ini bisa terjadi tidak sekarang? Dan tentunya ini ceritanya cukup panjang juga karena kita kaitkan juga dengan kemampuan kilang kita. Nanti mungkin dibahas lebih lanjut oleh rekan dari Panis dari Pertamina. Kemampuan kilang kita memang sangat terbatas, dan tentunya itu juga menjadi pertimbangan pemerintah ketika halnya kita banyak akan bergantung kepada impor. Ini akan membebankan dari sisi keuangan negara juga dari sisi impor, karena kita ketahui untuk yang CN48 ini kan sebagian besar merupakan soal subsidi. Dan kemudian CN51 ini sesuai dengan standar memang harus 50 ppm, dan ditentukan 50 ppm di tahun 2024, dan CN51 juga sama di tahun 2024 yang bukan B35-nya juga harus, atau B0 di tahun 2024 masuk di 50 ppm. Terkait dengan Permen P20 tahun 2017 KLHK tersebut, pada tahun 2018 menindaklanjuti Permen tersebut, Kementerian SDM ini langsung menyusun spek terkait dengan
RON 98. Jadi ini salah satu upaya Kementerian SDM juga untuk menyediakan BBM dengan kualitas rendah sulfur. Jadi ini beberapa gambaran dari kami dari Kementerian SDM Dirjen Migas terkait dengan pemenuhan atau upaya-upaya yang kita lakukan saat ini dalam rangka menuju ke Euro 4. Ada beberapa hal juga terkait dengan program yang sedang dilakukan saat ini. Memang ada upaya dari pemerintah juga. Saat ini kami sedang melakukan tadi sampaikan di awal diskusi dan tentunya juga upaya untuk mempercepat bagaimana agar CN48 ini bisa kita maksimalkan, kita bisa distribusikan tentunya dengan versi yang lebih bagus. Dan hal itu masih dalam pembahasan di kami, dan tentunya itu tidak mudah juga karena nanti kalau kita berbicara dengan spek 48 khususnya ini yang berkaitan dengan subsidi, banyak hal yang perlu kita pertimbangkan, banyak hal juga peraturan yang akan kita sedang lakukan penyesuaian dan itu masih berjalan sampai saat ini. Kami informasikan juga masih berjalan saat ini dan tentunya itu ditargetkan dalam waktu yang dekat itu bisa kita selesaikan. Mungkin Bapak Ibu sekalian, demikian tadi saya bisa sampaikan terkait dengan bagaimana spek itu kondisi saat ini di Indonesia terkait dengan spek bahan bakar untuk kendaraan bermotor, dan juga bagaimana upaya pemerintah melalui penetapan sulfur, dan juga bagaimana upaya pemerintah atau tata cara ataupun prosedur berdasarkan hukum yang kita lakukan dalam penetapan spek tersebut. Mungkin ya, terima kasih terakhirnya. Demikian mungkin sedikit gambaran dari kami. Mudah-mudahan dengan presentasi singkat ini bisa sedikit menambah wawasan dan juga memberikan sedikit informasi terkait apa yang ada saat ini di Kementerian SDM, dan tentunya kami akan terbuka sekali untuk berdiskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus Pak Yuki Edi yang sudah berbagi kita terkait dengan spek yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Migas. Ya, memang ada pertanyaan ya di kita, kalau menunggu tahun 2028 rasanya masih panjang ya, tapi mudah-mudahan nanti juga bisa dimodifikasi sedemikian rupa sehingga juga ada usulan atau susulan baru ya terkait dengan spek BBM ini sebagaimana yang sudah dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi. Kalau tidak salah akan dikembangkan secara lokal dulu, jadi Jabodetabek dulu, agar bisa memberikan solusi untuk Jabodetabek terkait dengan bahan bakar yang comply atau memenuhi persyaratan untuk Euro 4 standar nanti. Tapi nanti nggak apa, nanti kita akan bawa ke diskusi lah gimana caranya. Yang intinya kita juga bisa gradual, sebagaimana pengalaman dulu ya waktu kita menerapkan Euro 2 standar, di mana persyaratannya harus bensin tanpa timbal gitu ya. Karena keterbatasan kilang dan sebagainya, nah waktu itu memang tempuh juga hal serupa. Tahun 2001 misalnya Jabodetabek, kemudian tahun 2002 Cirebon, Bali, kemudian 2003 Pulau Batam. Jadi ada pola-pola yang sifatnya lokal gitu, dengan catatan agar bisa dilaksanakan sesegera mungkin secara bertahap seperti itu. Baik, berikutnya kami mengundang Bapak Wisnu M. Santoso dari Pertamina. Mohon bertanya. Terima kasih Pak Direktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera. Perkenalkan, saya Wisnu dari Direktorat Strategi, Portofolio, Pengembangan Usaha dan Pertamina. Izin tadi mungkin Pak Yuki sudah menyampaikan dari sisi regulator kira-kira standar apa yang akan diterapkan hingga 2028 di mana kita diharapkan bisa mencapai standar Euro 4. Izinkan kami dari sisi operator Pak, penyedia bahan bakar tersebut untuk menyampaikan perspektif dari sisi kami.
kami memahami bahwa challenge utama dari penyediaan ini tentunya adalah bagaimana menyeimbangkan berbagai faktor, Pak, terutama faktor biaya. Yang kita ketahui bersama tadi Pak Rahmat sudah sampaikan di depan, ada pencemaran, penurunan kesehatan masyarakat, dan yang ini semua sebetulnya merupakan externalities ya Pak ya. Externalities yang memang sayangnya di kita belum ada mekanisme untuk menginternalisasi biaya-biaya tersebut. Nah, oleh karena itu mungkin ini juga menjadi tantangan bagi kita bersama. Itu di satu sisi. Di sisi lain juga kita pahami bersama bahwa kapasitas kilang kita juga memang belum mencukupi untuk seluruh demand, sehingga jika kita mau menerapkan ini secara strict, mungkin kita juga harus membalance juga antara berapa gap yang harus ditutup dari impor, karena kita ketahui bersama defisit transaksi juga menjadi salah satu konsep penting dari pemerintah. Jadi izinkan untuk menyampaikan perspektif dari sisi kami. Mungkin izin sambil berdiri di sini kali ya. Ini kita ketahui bersama Bapak Ibu. Nuhun sewu membelakangi Pak. Ini agak terhalang pandangannya. Kita ketahui bersama bahwa standar untuk mencapai Euro 4 ini sebenarnya perjalanannya sudah cukup panjang. Tadi Pak Rahmat sudah sampaikan dari mulai 2012 dan sebelum 2010 ya kita sudah berjuang untuk mencapai Euro 2 bertahap. Sekarang harapannya di 2027 kita bisa mencapai standar Euro 4 yang tentunya ini pun dibanding negara maju sudah pasti tertinggal ya Pak ya. Bahkan di Eropa sebagai sudah mulai ke standar Euro 6 ya. Standar-standarnya sendiri tadi Pak Yuki sudah sampaikan secara detail. Nah, kenapa kita terlambat? Tentu saja pertanyaan akhirnya kan selalu seperti ini ya Pak, siapa yang akan menanggung biayanya? Karena kami sebagai BUMN tentu saja sesuai peraturan tidak boleh rugi Pak. Walaupun nanti kan kami akan sampaikan bahwa kita sudah lakukan apa yang kita bisa Pak dari sisi kami. Jadi kita sudah spend juga miliaran dolar untuk mencapai standar BBM yang lebih baik. Lanjut. Kita pahami bahwa tidak semua segmen pengguna bahan bakar minyak adalah segmen yang disubsidi. Banyak juga yang memang segmen-segmen kelas menengah dan atas yang memang mereka mampu untuk membeli BBM yang sifatnya tidak subsidi. Nah, untuk itu Pertamina sudah mulai Bapak Ibu. Jadi untuk bahan bakar minyak yang kualitasnya tinggi, yang memang bukan untuk konsumen subsidi, kita sudah menggunakan standar Euro 4 sebetulnya, baik itu Pertadex, Pertamax Turbo maupun Pertamax Green 95 dengan kandungan sulfur emisinya maksimal di 50 ppm atau di bawah 50 ppm. Jadi sebetulnya untuk konsumen tinggi yang harganya kami bisa pass through ke end customer kita sudah lakukan. Jadi standarnya sudah Euro 4. Nah, tantangan terbesar tentu saja bagaimana dengan segmen konsumen terbesar yang memang masih BBM subsidi atau diregulasi. Ini yang menjadi tantangan terbesar Bapak Ibu. Lanjut. Tadi mengelaborasi lebih lanjut penjelasan dari Pak Yuki, di mana kita 2028 sudah berkomitmen 2028 berkomitmen untuk mencapai Euro 4 100%. Izin mengelaborasi ini menerjemahkan ini dalam bentuk supply dari sisi kilang kami. Jadi ini sudah pembahasan berkali-kali. Izin Pak Rahmat juga dengan tim dari Kemenkomarves di bawah Pak Rahmat. Kalau kita terjemahkan Bapak Ibu, memang kita inginnya di 2028 di triwulan 3 tadi komen dari Pak Rahmat, walaupun agak telat, tapi kita berjuang Pak, berusaha mencapai ke arah sini, dan untuk ini nanti juga mohon support dari pemerintah. Kita berusaha untuk mencapai 100% di 2028 triwulan 3, 100% untuk bahan bakar, baik itu solar maupun bensin sudah bisa memenuhi standar Euro 4. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu dari sisi penyediaan yang berwarna biru tua ini adalah penyediaan solar solar dari kilang Balongan RU6 Balongan yang standarnya sudah bisa memenuhi Euro 4. Jadi kita punya quick win juga Bapak Ibu, karena saat ini di kilang Balongan sendiri sudah ada unit pengolahan
diesel hydrotreater yang bisa diaktifkan untuk mengolah ya, untuk menghasilkan bahan bakar solar yang dengan standar Euro 4. Jadi itu ada quick win-nya. Sedangkan kalau untuk sulfur 50 ppm yang standar untuk bensin sulfur yang standarnya Euro 4 untuk 2025 memang kita masih harus tutup dengan impor. Ini yang secara perlahan akan kita kurangi dengan progres daripada pembangunan proyek-proyek ini. Di 2025, jadi sebetulnya kami nggak menunggu Bapak Ibu, kita sekarang pun sudah dalam proses konstruksi. Jadi kita mulai dari tahun 2020, ketika itu kita sadari bahwa kilang kita, kilang RU5 yang ada di Balikpapan itu standarnya masih sangat rendah. Karena itu walaupun kita belum mulai inisiasi ini, kita sudah lakukan proses upgrading Bapak Ibu. Dan kita sudah spend lebih dari 5 miliar dolar. Insya Allah kilang Balikpapan ini akan bisa on stream di, kalau kita lihat di triwulan 3 2025. Ketika nanti dia on stream di triwulan 3 2025, insya Allah mereka akan bisa memproduksi solar maupun bensin dengan standar Euro 4. Jadi kita juga tidak menunggu Pak, kita lakukan yang kita bisa, yaitu menjual untuk yang kualitas tinggi maupun untuk kilang Balongan kita sudah upgrading dalam proses. Mudah-mudahan insya Allah bisa on stream di 2025. Tetapi ini tidak cukup. Kalau kita mau tingkatkan seluruh Indonesia mengcover dan ketergantungan impornya juga tidak terlalu tinggi, kita harus kembangkan lagi unit diesel hydrotreater maupun gasoline hydrotreater di kilang-kilang lain Bapak Ibu. Nah untuk itu nanti kita bisa lihat di sini progresnya. Selain dari Balikpapan, kita nanti next adalah kita akan upgrade juga TPPI di Tuban. Itu adalah pada kondensat splitter, lokasinya di Tuban, kapasitas sekitar 100.000 barel per day. Selain itu ada juga mana lagi yang Cilacap Bapak Ibu. Kilang Cilacap juga akan kita bangun juga kapasitas diesel hydrotreaternya. Selain itu juga di Dumai Bapak Ibu. Jadi ini semua memang memerlukan investasi yang akan kita lakukan dalam 3-4 tahun ke depan untuk mencapai target 100% Euro 4 standar di 2028. Lanjut. Nah izin, tadi saya sudah sampaikan kalau untuk kilang RDP Balikpapan yang nomor 5 ini kami sudah kerjakan Pak Ibu. Ini sudah kami kerjakan, kita sudah habiskan lebih dari 5 miliar dolar. Nah, tetapi kalau untuk unit-unit tambahan ini tadi, Pak Ibu, diesel hydrotreater untuk Cilacap, gasoline sulfur hidrogenasi di Balongan, di Pelaju maupun di Dumai, capex-nya cukup lumayan, Bapak Ibu. Kita lihat ini baru estimasi awal nilai capex-nya. Jadi mungkin kalau kita total ada hampir 2 miliar dolar kos tambahannya. Tentu ini kami memerlukan sekali support dari pemerintah yang tadi Pak Rahmat sudah singgung. Kira-kira apakah bisa ada penyesuaian mekanismenya, mungkin nanti kami akan serahkan kepada pemerintah. Tetapi tambahan kos ini kan harus dapat dikompensasikan. Apakah itu diizinkan untuk di-pass-through ataukah memang akan diganti dengan subsidi dan sebagainya. Tetapi kalau kita lihat membangun proyek kan tidak cepat. Kita perlu waktu konstruksi, kita perlu waktu engineering, belum kalau kita tambah waktu untuk tender dan sebagainya. Nah, ini semua kalau kita lihat dari tata waktu, kita harus mulai bergerak dari 2024 dan 2025 ini, Pak Ibu. Karena itu menjadi sangat penting sekali kalau ketika sudah ada kejelasan regulasi sedini mungkin. Sehingga dari sisi kami juga langsung bisa bergerak melakukan kegiatan engineering, melakukan kegiatan tender, dan juga nanti konstruksi untuk kilang-kilang ini. Karena kalau kejelasan regulasinya nuwun sewu agak terlambat dan prosesnya ini bergeser, tata waktu ini juga pasti akan tergeser lagi. Karena mencapai 2028 window untuk telatnya ini kecil sekali Bapak Ibu. Jadi begitu molor sedikit sehingga kita belum bisa FID, kami belum bisa ambil final investment decision. Misalnya mundur 6 bulan, kita ada resiko
Kalau taruh yang di rumah yang belum 6 bulan, itu kan berarti akan cross dari 2029. Akhirnya kita target kita di 2028 terancam tidak tercapai. Itu sehingga kami mohon sekali support dan dukungannya agar tadi kejelasan regulasi yang disampaikan oleh Pak Rahmat bisa sesegera mungkin kita peroleh agar proyek-proyek ini bisa mulai segera dikerjakan. Lanjut. Nah, selain tadi mungkin itu kan tadi biaya capex big ticket items yang agak besar, tapi kami sadari juga di dalamnya ada juga beberapa komponen opex, Bapak Ibu, misalnya fasilitas distribusi yang harus dilengkapi dan sebagainya. Lanjut. Nah, ini kami diskusi dengan intens dengan tim Pak Rahman. Terima kasih Pak. Ini kita diskusi dengan intens. Kira-kira dukungan apa yang kami butuhkan, baik dari sisi regulasi, terutama di Perpres. Pak, ini kan sudah ada sebetulnya Perpres 191 nomor 191 tahun 2014, di mana ada wacana untuk direvisi untuk menginclude kegiatan tambahan dari program low sulfur ini. Lalu selain itu juga peraturan turunannya ini juga mungkin kami perlukan Pak. Kira-kira wilayah penugasan mana yang akan diberikan terlebih dahulu. Lalu spesifikasi BBM low sulfur seperti apa yang tadi Pak Yuki sudah singgung. Lalu formula harga jual ecerannya seperti apa. Aturan-aturan pelaksana ini menjadi sangat penting supaya nanti kami bisa segera mendapatkan final investment decision dan juga bisa merasakan eksekusi proyek itu dengan segera. Mungkin mohon izin demikian yang dapat kami sampaikan. Nanti terima kasih dan menantikan sekali diskusinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan Pak Wisnu, terima kasih paparan yang menarik ya. Nanti kita bahas bersama terkait dengan pasokan BBM untuk Euro 4 standar ini. Tadi ada beberapa catatan ya, misalnya bagaimana kita bisa menerapkan ini sesegera mungkin gitu. Tapi di sisi lain memang ada kapasitas kilang yang perlu di-upgrade dan sebagainya seperti itu. Tentu semua juga sudah dibahas ya, dikoordinasikan oleh Kementerian Maritim dan Investasi, dan mudah-mudahan semua itu sudah ada solusinya. Mudah-mudahan sekalipun ya seperti yang sempat kita bahas tadi, misalnya solusinya adalah dengan pentahapan seperti itu. Ya terus terang kalau memang harus 100% seluruh Indonesia akan menjadi beban kita semua. Selain yang disampaikan Mas Wisnu tadi, ada problem teknis ya untuk modifikasi kilang, upgrade kilang itu kan memang perlu waktu ya, untuk konstruksi dan sebagainya perlu waktu. Namun demikian tentu juga ada opsi yang sebetulnya crash program. Apakah nanti kita bisa men-switch ya, impor bensin yang kisaran 40-70% tersebut menjadi yang lebih low sulfur ya, sehingga begitu di-blend atau dicampur dengan produk BBM nasional kita dari kilang-kilang nasional, maka setidak-tidaknya sudah bisa diedarkan di beberapa wilayah di negara kita ini. Artinya ada beberapa opsi lah yang mana urgensi untuk segera menerapkan Euro 4 standar berikut dengan bahan bakarnya bisa diterapkan pada tahun ini ya, dari 2024. Baik, nanti kita akan bahas di diskusi berikutnya. Kami mengundang Pak Kemal Rasa dari Direktorat Jenderal Ilmati Kementerian Perindustrian. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Asdep, Pak Rahman, Bapak Moderator, para narasumber terhormat, para ketua asosiasi maupun para perwakilan perusahaan. Sebelumnya saya mengucapkan permohonan maaf dari pimpinan kami yang sedianya hadir tapi akhirnya menugaskan kami untuk membawakan paparan pada hari ini. Nama saya Kemal dari tim kerja industri alat transportasi darat Direktorat IMATA PJ. Boleh dibuka slide-nya? Tadi sebagai pembuka Bapak Moderator menanyakan apakah industri setelah siap untuk teknologinya untuk Euro 4 sudah, Pak? Singkat Pak. Sudah. Jadi sepertinya harus berlanjut karena sudah
ada komitmen kepada panitia ini. Monggo Mas. Baik, selanjutnya sebelumnya kami buka paparan terkait ekonomi makro dari industri itu sendiri dengan pertumbuhan ekonomi yang 5,05% pada tahun 2023. Pertumbuhan sebenarnya porsi dari pertumbuhan dari industri pengolahan cukup tinggi sekitar 18%. Tetapi dari segi pertumbuhan memang pada tahun 2023 masih di bawah pertumbuhan dari ekonomi. Dari segi pertumbuhan industri tersebut, industri transportasi darat menyumbang share terbesar yang setelah bounce back setelah pasca pandemi tumbuhnya hingga 17% pada tahun 2021, tapi pada tahun 2023 itu menurun, ada tren menurun hanya 7,63%, tapi masih di atas pertumbuhan ekonomi. Kemudian ini adalah salah satu indikator ekonomi, PMI, Purchasing Manager Index, dan indeks kepercayaan industri. Dalam beberapa tahun terakhir ada di fase ekspansif di atas 50%, tapi di bulan Juli ini kita lihat ternyata ada fase kontraksi di masa PMI. Itu menandakan bahwa sedikit ada ketidakpercayaan baik konsumen maupun perusahaan terkait iklim bisnis di Indonesia, terutama di bagian industrinya. Ini yang menjadi PR bagi kami yang sedang kami teliti lebih jauh. Nanti akan ada hubungan di slide berikutnya. Ini terkait profil kinerja industri otomotif. Kemudian roda 4 jumlah pabrikan ada 26 dan lebih banyak lagi pada roda 2 dengan kapasitas produksi 2,35 juta unit per tahun untuk roda 4. Kemudian tenaga kerja langsungnya melibatkan 38,39 itu tenaga kerja langsung, tapi tenaga kerja tidak langsung bisa sampai 1,5 juta orang. Kemudian total investasi mencapai 143 triliun dengan rasio kepemilikan kendaraan roda 4 yaitu 99/1000 penduduk. Yang ini yang menjadi peluang besar market di Indonesia untuk bisa terus tumbuh jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga yang bisa di atas 100 bahkan sampai 200 unit kendaraan per 1000 penduduk. Kemudian ini kinerja industri KBM roda 4, walaupun kapasitas produksinya bisa sampai 2 juta sekian, tapi kita masih sekitar produksinya masih ada sekitar 1 juta. Terbaik di tahun 2022 itu sampai hampir 1,5 juta. Tapi jika kita lihat dengan produksi 1,1 juta lebih itu ada porsi ekspor hingga kalau kita lihat tahun 2023 sampai 500.000 unit per tahun. Hal ini mengindikatorkan bahwa industri otomotif Indonesia itu sudah memiliki standar yang bisa menemui standar untuk pasar ekspor, which is Euro 4 itu sendiri salah satunya begitu, sehingga menandakan bahwa Euro 4 itu sudah dapat diterapkan untuk kendaraan produksi di Indonesia. Berikutnya. Nah, ini yang menjadi peraturan terkait Euro 4 itu sendiri, PMI-LHK nomor 20 tahun 2017 yang mengatur terkait mesin untuk kendaraan bensin maupun diesel yang berbeda periode peralihannya, yang sehingga kami juga sudah menjadi komitmen dari Pak Menteri pada saat 2017 itu dikeluarkan. Saya ingat sekali pada tahun 2015 bersama-sama dengan industri kendaraan bermotor juga berkomitmen untuk memproduksi untuk kendaraan yang Euro 4. Walaupun pada saat itu ada beberapa hambatan, tapi tentunya setelah berjalannya waktu sudah bisa kompleks. Next, ini sedikit gambaran yang tadi sudah dipaparkan terkait spesifikasi Euro 4 untuk bensin itu sendiri, kemudian untuk diesel standarnya untuk CO, HC maupun PM-nya untuk material lainnya.
kalau kita lihat di sini tadi yang sudah dijelaskan oleh narasumber sebelumnya, dapat kita lihat bahwa yang sudah sesuai dengan Euro 4 pada tahun 2024 ini ada untuk bensin ada Pertamax Turbo, kemudian juga ada keluaran produk baru untuk Pertamax Green yang campuran bioetanol. Sedangkan untuk diesel yaitu ada Pertamax Dex. Yang lainnya akan sesuai roadmap-nya pada tahun 2028. Next. Nah, kemudian arah kebijakan pemerintah, arah pembangunan pemerintah yang diturunkan dari Perpres untuk percepatan KBLBB kendaraan kendaraan listrik juga ini sedikit berhubungan terkait upaya pemerintah untuk penurunan emisi. Salah satunya untuk yang masih berhubungan dengan ICE, yaitu ada pada Permen 36 2021 terkait pengembangan industri kendaraan low emission, karbon emisi rendah. Kemudian kalau yang lain yaitu terkait dukungan pemerintah terkait kendaraan KBLBB, kendaraan bermotor berbasis baterai. Next. Nah, tadi terkait Permen 36 tahun 2021 ada beberapa ini merupakan turunan dari PP 79 tahun 2019 terkait pajak kendaraan PPNBM untuk kendaraan bermotor, meliputi ada KBH2 yang kita kenal LCGC sendiri, kemudian ada flexi engine yang hubungan dengan penggunaan bahan bakar nabati, kemudian ada hybrid ini yang masih gabungan antara ICE dan motor listrik, nanti ada yang full hybrid maupun ada yang mild hybrid, kemudian ada yang PHEV juga, kemudian BEV yang full listrik, kemudian ada yang fuel cell juga, jadi termasuk dalam ruang lingkup dari program emisi rendah ini. Lanjut. Nah, dari pada periode sebelumnya juga Kementerian Perindustrian telah melakukan studi dengan beberapa universitas terkait dampak penurunan emisi kepada beberapa jenis kendaraan. Jadi pada program ada hybrid ini cukup signifikan penurunannya, yaitu hingga 49% jika kita ukur hanya pada penurunan CO-nya maupun pada penggunaan bahan bakar, 49% penurunannya. Kemudian untuk PHEV yang masih bisa di-charge tapi juga bisa menggunakan ICE, itu penurunan BBM-nya lebih signifikan lagi, 74%, dan penurunan emisinya bisa sampai 58%. Kendaraan listrik penghematan BBM-nya tentu 100%, tapi penurunan emisinya 67% karena sumber pembangkit listrik di Indonesia masih menggunakan batu bara maupun bahan bakar lainnya yang masih belum terbarukan. Kemudian ada fuel cell yang benar-benar melakukan penghematan BBM 100% dalam emisi. Pada program ini juga ditentukan tergantung besaran dari CO itu untuk mendapatkan insentif yang lebih besar. Berikutnya, ya sebagai penutup, ya standar emisi gas buang kendaraan bermotor setara Euro 4 dan samping mesin kendaraan yang tingkat emisi gas buang lebih bersih juga mendukung produksi yang bisa digunakan untuk pasar domestik maupun orientasi tujuan ekspor. Yang ini tentunya sangat mendukung industri, di mana yang tadinya masih menggunakan lini produksi sebelum 2018 Euro 4 untuk ekspor, Euro 2 untuk Indonesia, tapi saat ini hanya menggunakan satu lini produksi yang tentunya akan meningkatkan kompetitivitas dari perusahaan industri yang baik untuk industri nasional maupun perekonomian. Kemudian untuk standar Euro 4 hanya ada beberapa jenis bahan bakar tertentu yang sudah standar Euro 4 yang sudah dijelaskan. Kemudian berikutnya adalah ke consumer behavior-nya itu sendiri, dari teknologi maupun kendaraan yang sudah sesuai dengan Euro 4, tapi consumer behavior dari masyarakat masih memilih untuk menggunakan bahan bakar yang kadar sulfurnya masih tinggi, gitu. Sehingga ini tergantung dari arah kebijakan pembangunan pemerintah, apakah bisa terkait pengurangan kadar sulfur tapi masih dapat dijangkau oleh masyarakat, seperti itu. Itu yang bisa dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus ke Pak Kemal Razak yang sudah memaparkan terkait dengan kesiapan industri otomotif ya dalam rangka menyambut era Euro 4 standar ini. Ya tadi disampaikan ya secara prinsip dari teknologi otomotif sudah ready, namun demikian perlu prasyarat yaitu ketersediaan bahan bakar yang memang comply atau memenuhi persyaratan teknologi kendaraan bermotor dalam hal ini yang berstandar Euro 4 tersebut. Berikutnya kami undang Pak Yusuf Nugroho dari Kementerian Perhubungan untuk menyampaikan terkait dengan regulasi dan fasilitas uji tipe kendaraan. Kami persilakan. Ya, baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya, Pak Moderator, yang kami hormati Bapak Deputi Bidang Koordinator Investasi Infrastruktur dan Transportasi dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asdep Ahmad Hidayat, serta Bapak Ibu sekalian para tamu undangan dan juga tentunya para narasumber yang hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kami juga ingin menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan juga Bapak Direktur. Beliau saat ini tidak bisa menghadiri langsung acara ini sehingga menugaskan saya untuk mewakili pada kesempatan kali ini. Untuk presentasi kali ini tentunya sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada di Kementerian Perhubungan dalam rangka memastikan bahwa setiap kendaraan bermotor yang akan dioperasikan di jalan itu memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Nah, salah satunya dalam hal ini terkait dengan emisi yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor itu sendiri. Ya, maaf. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, tentunya kalau kita bicara emisi tadi dari presentasi dari Kementerian SDM, kesiapan, kemudian kesiapan bahan bakar dari Pertamina, dan juga kesiapan industrinya tadi sudah disampaikan oleh Pak Kemal dari Perindustrian. Pada prinsipnya kami juga Kementerian Perhubungan sangat mendukung program ini sehingga kami menjadi satu kesatuan dalam ekosistem bagaimana membangun kendaraan bermotor yang memang sudah memenuhi standar ambang batas Euro 4 itu sendiri. Sebagaimana secara pragmatis kalau kita bicara dasar aturannya, memang tadi sudah berkali-kali disinggung, mereview sedikit saja pada slide nomor 4 bahwa untuk pemberlakuan Euro 4 itu sendiri di Indonesia bahwa setiap kendaraan bermotor sudah diberlakukan mulai dari Permen LH itu diimplementasikan. Untuk tipe baru itu diawali pada tanggal 7 April 2017 itu juga untuk kendaraan yang dirancang setelah tanggal 7 April 2017, mohon maaf. Sedangkan untuk yang current production itu sudah dimulai tanggal 7 Oktober 2018 untuk kendaraan bermotor yang berbahan bakar bensin, CNG dan LNG. Kemudian 7 April tahun 2019 untuk kendaraan bermotor berbahan bakar tipe tertentu yang berbahan bakar bensin, CNG dan LNG, dan 7 April 2022 untuk kendaraan bermotor berbahan bakar solar maupun diesel. Nah, ini semua memang untuk kategori kendaraan M, N, dan O, yaitu untuk passenger car sampai dengan heavy duty. Dengan pemberlakuan ketentuan ini, alhamdulillah hingga saat ini bahwa seluruh kendaraan bermotor yang dipasarkan di Indonesia yang sudah bisa dibeli oleh masyarakat untuk dioperasikan di jalan di Indonesia itu semuanya sudah memenuhi standar ambang batas Euro 4 atau Euro 4. Ya. Terlebih lanjut dalam hal ini dalam metodologi uji di slide nomor 11 itu kami juga di slide nomor ini kami juga mengacu pada Permen LH bahwa Filo Properties yang memang wajib digunakan pada saat pelaksanaan pengujian menggunakan kriteria spesifikasi sebagaimana yang tertera dalam pasal 3 tersebut Permen LH.
Nah, di sini sudah disebutkan bagaimana spesifikasi oktan number dari bahan bakar bensin, yaitu minimal 91, kandungan timbalnya juga minimum tidak terdeteksi, dan kandungan sulfurnya maksimal 50 ppm. Selanjutnya untuk kendaraan bermotor yang menggunakan mesin diesel, setan number minimalnya adalah 51, kandungan sulfurnya maksimal 50 ppm, dan viscosity-nya paling sedikit 2 mm per second dengan maksimal 4,5 mm per second. Untuk LPG dengan parameter oktan number 95, kandungan sulfurnya maksimal 50 ppm, dan untuk CNG yang kompresi atau diesel itu dengan parameter C1 C2 nya minimal 62% dan density-nya 28%, minimal 0,56. Ya. Angka-angka ini merupakan angka bahan bakar yang digunakan saat pengujian. Ya, yang digunakan saat pengujian, sehingga output dari pengujian terhadap pemenuhan Euro 4 itu terukur dengan baik. Nah, pada saat ini seluruh kendaraan bermotor memang sudah memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan terhadap salah satunya emisi Euro 4 itu sendiri. Dan tadi sudah disampaikan dari jajaran Pertamina bahwa Pertamina juga sudah menyiapkan produk-produk yang memenuhi standar BBM Euro 4 itu sendiri. Kendaraan yang beroperasi di Indonesia dalam hal ini tentunya tidak hanya dioperasikan di ibu kota negara maupun ibu kota provinsi saja. Nah, sehingga kendaraan tersebut saat ini mungkin ada sedikit isu ya Pak ya, Bapak Ibu sekalian, bahwa distribusi dari bahan bakar yang memenuhi ketentuan Euro 4 itu sendiri belum seluruhnya mencakup ke seluruh wilayah Indonesia, sehingga pada beberapa lokasi masih dijumpai tidak tersedianya BBM yang Euro 4. Nah, dengan dukungan dari Pertamina yang akan siap untuk memberikan supply dari BBM dengan standar Euro 4 ini, kami sangat menyambut baik. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana kesiapan pemerintah dalam sektor Kementerian Perhubungan untuk menghadapi Euro 4 itu sendiri? Bahwa kami fasilitas yang dimiliki di Kementerian Perhubungan yang berada di BPLJSKB dalam pelaksanaan pengujian tipe sudah dilengkapi dengan peralatan-peralatan uji emisi yang memiliki standar Euro 4. Ya, sebagaimana diilustrasi bahwa peralatan uji emisi ini sudah kami lengkapi sejak tahun 2016 untuk Euro 3 dan Euro 4 kategori L menggunakan metodologi R40. Kemudian untuk passenger car dan commercial car kategori M dan N itu sudah kami lengkapi sejak tahun 2016, dan juga untuk heavy duty dengan metodologi UNR 49 sudah kami lengkapi sejak tahun 2017. Nah, bahkan saat ini kami Kementerian Perhubungan sedang mendevelop kembali fasilitas yang ada di BPLJSKB, unit pelaksana teknis pengujian kami, menuju ke Euro 6, sehingga dalam waktu dekat services ataupun layanan untuk pengujian Euro 6 sudah bisa dilaksanakan di Bekasi ataupun di BPLJSKB. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, dengan demikian artinya next slide, bahwa saat ini juga kami memiliki komitmen, pemerintah Indonesia dalam hal ini memiliki komitmen di lingkungan regional ASEAN untuk senantiasa mengharmonisasi regulasi, salah satunya di bidang emisi yang sangat menginginkan adanya peningkatan kualitas dari produk kendaraan bermotor itu sendiri. Ya. Nah, next. Nah, di sini sehingga untuk current condition atau kondisi saat ini, bahwa seluruh produk-produk otomotif yang ada di Indonesia yang sudah disiapkan oleh masyarakat untuk dapat digunakan di jalan telah memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan, salah satunya yang adalah
emisi gas buang Euro 4. Nah, sehingga jangan ragu-ragu lagi Bapak dan Ibu sekalian bahwa kendaraan yang tersedia di market itu sudah memenuhi ambang batas baku mutu emisi dengan standar Euro 4 yang tentunya juga sudah disiapkan produk BBM-nya juga oleh Kementerian ESDM dan juga Pertamina dengan BBM yang berstandar Euro 4. Kami sangat menghimbau kepada seluruh jajaran masyarakat, baik itu secara perorangan maupun secara institusi, dalam menggunakan kendaraannya, dalam mengoperasikan kendaraannya itu bisa menggunakan bahan bakar sesuai rekomendasi dari manufakturnya. Mungkin demikian Bapak dan Ibu sekalian pemaparan singkat dari kami. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih bos ke Pak Yusuf Nugroho yang sudah memaparkan terkait dengan fasilitas uji emisi ya, uji tipe untuk kendaraan yang diproduksi di Indonesia. Jadi kita lega ya kalau dulu ada masalah dengan fasilitas uji, tapi dengan pemaparan Pak Yusuf Nugroho tadi persoalan fasilitas uji sudah tersedia, jadi nggak ada masalah lagi. Baik, kita akan ada satu lagi pemapar nih dari kawan-kawan dari Air Quality Partnership. Ada Mas Julius dari ISR yang akan menyampaikan paparan terkait dengan kajian selama ini terkait dengan pencemaran udara Jabodetabek khususnya, dan dikaitkan juga dengan opsi ya, kalau katakan nanti kita mengadopsi bahan bakar yang lebih bersih, kira-kira efeknya seperti apa, efek terhadap kualitas udara dan juga efek terhadap kesehatan masyarakat. Mas Julius, silakan ke depan saja. Mas Ageng, bahannya. Mas Julius ini peneliti senior di ISR ya, jadi lembaga think tank yang banyak fokus di soal clean energy. Dan mudah-mudahan seperti Mas Julius ini akan turut mengawal nanti dalam konteks untuk peningkatan kualitas udara di masa yang akan datang. Oke, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Jadi ini sebenarnya presentasinya bukan disiapin untuk khusus hari ini. Jadi kami dari ISR bersama dengan KPBB, terus ada dari UI dan dari KOR Indonesia. Kami melakukan studi kajian itu mengenai apa sih dampak dari peningkatan kualitas BBM ke Euro 4. Jadi tadi sempat dibahas mungkin di pagi tadi sama Pak Rahmat tentang masalah polusi dan sebagainya, dan kemudian ada wacana dari pemerintah juga untuk kemudian meningkatkan, ya sebenarnya wacana dari pemerintah mungkin dari beberapa tahun yang lalu juga udah ada gitu ya, untuk meningkatkan kualitas BBM, tapi nggak pernah berhasil berjalan, dan ada kekhawatiran juga tentang dampak ekonomi dan segala macamnya. Jadi itu latar belakang kenapa kami melakukan kajian ini, untuk melihat sebenarnya dampaknya gimana sih kalau kita naikin kualitas BBM kita dari yang sekarang ini ke Euro 4 minimal, atau minimal kandungan sulfur kita sesuaikan dengan spek Euro 4 sesuai dengan aturan Kemen LHK yang mempersyaratkan kendaraan untuk memenuhi baku mutu emisi sesuai Euro 4 gitu. Langsung boleh aja, langsung aja ke yang bagian lanjut aja, terus ini kan masih latar belakang, lanjut aja. Nah ini jadi yang tadi ya Mas. Nah jadi beberapa hal yang kami coba lihat di sini adalah dampak terhadap polusi udara. Bagaimana sih dampaknya dari perubahan kualitas BBM ini terhadap polusi udara, kemudian juga konsekuensinya terhadap kesehatan masyarakat gitu ya. Dan ini hasil sementara dari analisis kami. Bisa kita lihat di situ, untuk kalau kita menggunakan bahan bakar yang sekarang ya, tanpa pengendalian atau BAU itu, di tahun 2030 kami mengestimasi akan
terjadi kenaikan beban polusi udara itu sekitar 50-70% untuk masing-masing jenis polutan yang beda-beda. Memang untuk masing-masing jenis polutan. Dan kalau kita misalnya mengganti itu ke Euro 4 kualitas bahan bakarnya, bisa dilihat di situ penurunan beban polusi udaranya akan terjadi dengan cukup signifikan, cukup drastis perubahannya, antara 70 sampai bahkan untuk sulfur dioksida bisa 90-an% turunnya, karena memang di dalam BBM Euro 4 kan yang sangat berubah di situ konsentrasi kandungan sulfurnya ya salah satunya yang sangat signifikan. Dan ini kemudian translate gitu ya pada peningkatan juga kualitas kesehatan masyarakat. Di sini kita bisa lihat kami melakukan asesmennya baru untuk 2 jenis penyakit terkait dengan pernapasan, yaitu pneumonia dan ISPA. Biarpun sebenarnya kalau kita lihat polusi udara sendiri berdampak ke lebih banyak jenis penyakit ya. Terkait pernapasan aja mungkin nggak cuma 2 itu, kemudian hal-hal di luar dari penyakit terkait pernafasan juga bisa dipengaruhi sebenarnya oleh polusi udara, misalnya penyakit kardiovaskular, kesehatan reproduksi dan lain-lain, itu bisa dipengaruhi juga oleh kualitas udara. Tapi kami baru melakukan assessment terhadap 2 penyakit ini, dan kalau kita menggunakan bahan bakar yang ada sekarang, kita bisa memprediksi akan terjadi peningkatan sekitar ya 20%. Untuk pneumonia dan ISPA-nya sekitar 7%, tapi dengan perubahan menuju Euro 4 itu bisa berkurang. Dan bahkan kalau kita meningkatkan lebih jauh ke Euro 6 ya, baik bahan bakar maupun spesifikasi kendaraan, mesin kendaraannya gitu, penurunannya jauh lebih signifikan. Boleh dilanjut aja. Dan ini aspek kedua yang kami coba lihat, ini sebenarnya kami sedang mencoba melakukan perhitungan yang berdasarkan hasil proyeksi tadi, tapi belum selesai. Jadi ini masih menggunakan data yang sudah ada dari beberapa tahun yang lalu. Kami melihat bahwa ya kerugian lain sebenarnya yang harus ditanggung oleh negara adalah pembayaran biaya kesehatan melalui klaim BPJS untuk penyakit-penyakit yang terkait dengan polusi udara. Jadi sebenarnya ketika kita sekarang negara memberikan subsidi untuk penggunaan bahan bakar yang kualitasnya buruk gitu, maka negara sebenarnya membayar dua kalinya, karena selain membayar subsidi untuk bahan bakarnya, mereka juga membayar subsidi untuk biaya kesehatan yang melalui BPJS gitu. Jadi dan jumlahnya juga cukup besar ya. Kalau ini Jakarta aja sekitar 500 miliar per tahun misalnya. Berarti kalau kita di skala Indonesia mungkin akan berkali-kali lipat lebih besar. Nanti kami akan coba hitung ini juga untuk bagaimana sebenarnya tadi penurunan kasus kesehatan tadi akan berdampak pada pengeluaran negara terkait dengan klaim kesehatan. Boleh lanjut lagi. Nah ini kemudian beberapa kalau tadi ada kekhawatiran juga tentang dampak ekonominya bagaimana, dampak terhadap subsidinya bagaimana, itu juga kami mencoba menghitung. Di sini angkanya mungkin udah nggak terlalu tepat ya, akan ada perubahan-perubahan karena kemarin ada beberapa perubahan terhadap asumsi harganya juga yang mungkin nanti bisa dijelaskan juga oleh Pertamina. Sebenarnya berapa sih biaya yang dibutuhkan untuk mengimprove kualitas BBM ini? Kalau kami di sini awalnya pakai perkiraan sekitar 300 sampai atau 500 rupiah per liter gitu. Tapi kemarin sempat juga ada perhitungan baru yang pakai sekitar 100 sampai 200 rupiah per liter. Jadi akan ada perubahan nanti di hasil finalnya. Tapi kurang lebih apa yang ingin kami sampaikan di sini adalah ya memang akan menimbulkan peningkatan kualitas BBM ini, tapi bagaimana itu kemudian akan ditanggung apakah oleh pemerintah melalui peningkatan anggaran subsidi atau dengan pass-through langsung ke konsumen melalui peningkatan harga BBM, atau ada alternatif lain yang misalnya di sini kami coba formulasikan di dalam skenario yang ketiga, yaitu membatasi subsidi atau kompensasi BBM itu ke
hanya beberapa segmen masyarakat, sedangkan sisanya membayar sesuai dengan harga pasar. Nah, kemudian pengurangan dari kompensasi yang selama ini diberikan kepada segmen masyarakat yang dibatasi itu bisa digunakan untuk membiayai tadi investasi baru dan kenaikan harga karena peningkatan kualitas BBM tadi. Dan itu sesuatu yang sebenarnya secara hitung-hitungan angkanya memungkinkan lah kalau kita mengurangi, misalnya di sini mengurangi pemberian subsidi atau kompensasi terhadap pengguna mobil pribadi untuk bahan bakar bensin ya, untuk pertalite-nya gitu. Itu bisa mengurangi sekitar 50% subsidi untuk atau kompensasi untuk bensin, dan itu jumlahnya cukup signifikan sehingga bisa digunakan untuk membiayai peningkatan kualitas BBM tadi, dan masih ada sisa anggaran yang bisa digunakan untuk hal-hal lain untuk perbaikan kualitas udara juga. Sebenarnya dari sebesar itu, biarpun secara angka-angkanya nanti akan ada perubahan-perubahan lain gitu sih. Boleh lanjut. Dan ini terkait tadi sempat disebutkan juga dari Kementerian Perindustrian bahwa dari industri itu sebenarnya juga cukup senang dengan adanya peningkatan kualitas spesifikasi hasil obrolan kami ya dengan industri otomotif gitu, bahwa dengan meningkatkan kita meningkatkan ke Euro 6 itu juga akan mendukung daya saing mereka. Kayak tadi diceritakan, waktu kita meningkat dari Euro 2 ke Euro 4, maka industri yang tadinya harus produksi dua line, Euro 2 untuk domestik dan Euro 4 untuk ekspor, jadi bisa memproduksi satu line. Dan sekarang kondisinya sebenarnya udah sama lagi karena industri udah mengekspor kendaraan dengan spek Euro 6 gitu, dan kita untuk domestiknya masih Euro 4. Ketika kita misalnya naikkan ke Euro 6, dia akan ya udah kita jadi satu line lagi. Jadi sebenarnya basically sama kayak tadi diceritakan, tapi udah ya sekarang keadaannya udah balik kayak waktu itu lagi gitu. Cuman ya memang benar habis itu nanti harus ada kebijakan yang lebih clear dari awal, dari jauh-jauh hari, sehingga kemudian itu bisa dipersiapkan oleh industri yang karena mengubah seluruh line produksinya ke Euro 6, atau ya kalau untuk motor mungkin nggak tahu ke Euro 4 atau Euro 5 akan membutuhkan waktu, investasi dan segala macam, sehingga perlu preparasi yang lebih jelas dan ketersediaan BBM dengan spek yang tepat gitu. Karena kalau misalnya enggak ya sama kayak sekarang, ujung-ujungnya nggak berguna kita punya mesin Euro 4 yang dikasih makan bensin dengan spesifikasi yang bahkan nggak nyampe Euro 2 gitu. Kalau kita lihat misalnya di Eropa gitu ya, mereka sebelum menerapkan Euro untuk spesifikasi Euro untuk kendaraannya itu udah harusnya setahun sebelumnya udah ada regulasi yang menetapkan bahwa BBM itu harus mengikuti spesifikasi sekian gitu, yang kompatibel dengan mesin yang akan diatur di tahun berikutnya. Kayaknya itu ya. Ada lagi ya? Oh ya, ini strategi lainnya terkait dengan, tapi nggak terlalu inilah untuk masalah bahan. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih banyak waktunya. Ya, terima kasih Mas Julius. Terima kasih Ablas. Ini menarik sekali hasil kajiannya. Ternyata sangat efektif ya kalau kita mengendalikan sulfur menjadi lebih rendah ya, dari saat ini sekitar 200-400 ppm untuk bensin, tekan menjadi 50 ppm, kemudian untuk solar dari sekitar 1800 ppm ditekan menjadi 50 ppm maksimum ya. Ternyata sangat efektif dalam rangka untuk mengendalikan pencemaran udara, dan tadi efeknya juga sudah kita lihat, terjadi penurunan yang sangat drastis terhadap pneumonia dan ispa. Kajian ini masih berlanjut ya untuk menjangkau juga jenis penyakit yang lain seperti asma, kemudian bronchopneumonia, COPD atau PPOK, kemudian ada jantung koroner di sana, dan ada juga dari nasofaring cancer itu, kanker paru gitu. Dan mudah-mudahan nanti juga bisa makin jelas kira-kira dampak dari pencemaran udara di Indonesia, khususnya di Jakarta ini seperti apa. Kalau kajian dari luar negeri sudah cukup banyak, tetapi biasanya
tetap akan ada semacam distorsi kalau kita kaitkan dengan situasi di satu kawasan terus seperti halnya di Jabodetabek ini. Sehingga kita perlu melakukan kajian seperti ini dalam rangka untuk mencari scientific evidence terkait dengan pencemaran udara tersebut, sehingga akan menjadi dasar kuat bagi kita, bagi pemerintah dalam mengambil keputusan ya untuk adopsi teknologi yang lebih ramah lingkungan tadi. Terima kasih Mas Julius. Berikutnya kita buka ya sesi diskusi, 3 pertanyaan dulu untuk yang pertama, nanti bisa lanjut lagi. Silakan 1. Dua, ya, ini dari biar pas nih, jadi ada kesetaraan gender nanti ada jadi bapak. Kemudian 3, nanti berikutnya kita tembak lagi. Silakan dari bapak yang di ada mic silakan. Nama dan dari lembaganya. Baik, terima kasih. Saya Fahmi Wibawa dari LBTS. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih Pak Asdiat Kemenko yang sudah berkenan mengundang kami ikut nimbrung ini, dan juga kami sangat mengapresiasi paparan dari bapak-bapak pejabat semuanya ya, dan juga dari Pertamina yang memberikan banyak insight mengenai materi persiapan BBM yang Euro 4 ini. Bapak sekalian, kita tahu bahwa dalam kebijakan publik salah satu aspek yang tidak kalah penting, bahkan yang paling penting adalah kesiapan masyarakat itu sendiri. The main stakeholders itu adalah masyarakat. Sehingga manakala di sini tadi semua sudah menyampaikan persiapan atau kesiapan lah ya, dari Kementerian SDM, Kementerian Perindustrian, kemudian Perhubungan, dan juga Pertamina. Namun sayang sekali kami tidak melihat bagaimana kesiapan masyarakat sendiri. Karena bagaimanapun masyarakat ini kan menjadi pihak yang akan langsung berhubungan dengan kebijakan. Apakah mereka voluntary comply atau by enforced comply? Tentunya kita ini yang pertama. Jadi kami mengharapkan bahwa pejabat decision maker, Pak Kemenko dan kementerian yang terkait lainnya, untuk juga first-nya itu adalah menanyakan atau melihat kesiapan masyarakat, ya, untuk pemberlakuan ini. Karena kalau masyarakat tidak siap, tentu akan ada banyak yang mungkin bukan gejolak ya, tapi kesimpang siuran lah. Karena nanti tentu implikasi langsung dengan implikasi dari pertama ini adalah kos yang ditambahkan dalam konsumsi BBM. Nah, yang pertama itu yang kami tanyakan kesiapan masyarakat sekaligus usul kalau memang belum terlambat. Ya. Kita lihat kesiapan masyarakat surveinya. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk melakukan background mapping strategi campaignnya. Tentu misalnya pertama mau dilakukan di kawasan Jabodetabek. Tentu campaignnya ya berbeda dengan masyarakat yang lain ya, yang di luar Jabodetabek yang memang mungkin dari sisi background maupun level masyarakat berbeda. Ya. Jadi tadi ya, paparan hasil kajian tadi saya kira sangat positif untuk melihat bagaimana dampaknya kalau kemudian itu ternyata terjadi tidak ada penurunan emisi tadi itu. Jadi dampak itu kemudian dibuatkan strategi campaign yang sederhana, ya, lewat medsos atau apa, supaya masyarakat itu lebih siap. Gitu. Jadi saya kira kalau kemudian semuanya sudah siap, tinggal masyarakat ini bagaimana siapnya dalam diterapkannya kebijakan ini. Nah, yang kedua saya kira kita juga perlu, kalau kebijakan publik kan selalu lihat hulu dan hilirnya. Ya. Hulunya itu bagaimana masyarakat siap melaksanakan, hilirnya adalah bagaimana supply-nya, ya, bagaimana penyediaan supply dari kebijakan ini. Nah tadi Pak Pertamina ya, Pak Wisnu ya, sudah menyampaikan investasi yang sudah dilakukan ya, cost yang sudah dikeluarkan untuk investasi supaya ini bisa available. Nah pertanyaannya,
apakah kemudian affordable atau tidak, terjangkau oleh masyarakat atau tidak. Memang tentu tadi betul juga bahwa BUMN tidak boleh rugi, tapi BUMN by constitution itu juga obligatory untuk serve the people. Jadi nggak boleh rugi, tapi juga tidak boleh mengeruk keuntungan atau bahkan memberatkan masyarakat. Jadi meskipun tadi sudah investasi miliar, 5 miliar ya US dollar untuk upgrade kilang-kilang, saya kira juga harus dipertimbangkan harga yang sampai ke konsumen itu harus affordable, harus bisa terjangkau. Jadi saya kira harus ketemu itu antara supply yang menyediakan masyarakat, obligatory public service obligatory itu juga ketemu dengan kesiapan masyarakat. Dan yang terakhir saya kira masih berhubungan dengan kesiapan masyarakat itu ya. Mohon Kementerian Perhubungan juga campaign terhadap masyarakat itu juga lebih sederhana, dalam arti begini. Kadang-kadang kita memaksa masyarakat mengkonsumsi pertama, tapi kemudian bahwa konsumsi pertama itu ternyata juga lebih efisien, lebih irit dibanding pertama kalau kemudian dia dari total biaya yang dikeluarkan. Jadi pertama itu lebih panjang kan kilometernya, sementara Pertalite tidak misalnya. Nah, artinya kalau masyarakat kemudian aware mengenai itu, ya, sehingga kemudian mereka sekali lagi lebih akan voluntary mengikuti apa yang menjadi kebijakan ini. Toh juga mereka yang akan mendapat benefitnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fahmi atas pertanyaannya. Berikutnya dari sayap kiri. Terima kasih Mas Puput atas kesempatannya. Mungkin saya ucapkan terima kasih juga ke Bapak Asdep dan Bapak-Bapak narasumber yang sudah memaparkan materi. Nah, mungkin perkenalkan, saya Nisa dari Gaikindo. Dalam hal ini juga sebagai perwakilan brand dari Daihatsu. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama mungkin tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Wisnu dan Pak Yuki terkait dengan roadmap low sulfur fuel, yang mana itu juga sudah terstate di dalam Dirjen Migas untuk diesel kalau nggak salah di akhir 2027 dan untuk gasolin itu di awal 2028. Nah, mungkin karena hari ini tadi juga sudah disampaikan di depan terkait dengan topik diskusi hari ini untuk wacana percepatan BBM low sulfur. Nah, mungkin kalau boleh di-share di sini strategi yang akan disampaikan pemerintah itu untuk percepatan BBM low sulfur itu seperti apa? Itu jika ada ya Bapak-bapak sekalian. Mungkin boleh di-share juga nanti di kesempatan hari ini. Kemudian untuk yang kedua, tadi juga dari Pak Kemal dari Kementerian Perindustrian sudah menyampaikan bahwasanya untuk industri kendaraan bermotor saat ini sudah siap atau sudah semuanya mengimplementasikan kendaraan Euro 4, baik itu diesel maupun gasolin. Nah, mungkin sedikit refleksi dari case Euro 4 kemarin ya, seperti yang kita tahu peraturannya itu sudah ada atau diundangkan dari 2017. Namun seperti yang kita tahu ternyata untuk BBM-nya ternyata belum semua BBM yang beredar di pasar itu sudah comply terhadap Euro 4. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Julius dari IESR bahwasanya sebenarnya kalau kita reflect dari implementasi exhaust emission regulation di negara lain, sejatinya itu fuel-nya harus ada dulu, at least 1 tahun sebelumnya. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya, kira-kira nanti untuk regulasi ke depan, jika nanti ada, apakah nanti pattern-nya ataupun case-nya itu akan sama dengan Euro 4, yang mana fuel-nya belum ada atau fuel-nya ada tapi belum semua line up, tapi
regulasinya memaksa industri kendaraan bermotor sudah harus mengupgrade kendaraannya menjadi exhaust emission regulation yang lebih baik, atau dalam hal ini Euro 5 maupun Euro 6. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang terakhir mungkin terkait dengan fasilitas pengujian, tadi juga Pak Yusuf sudah menyampaikan bahwasanya saat ini dari Kementerian Perhubungan sedang melakukan upgrade fasilitas pengujian. Kami juga cukup mengapresiasi dari rekan-rekan Kementerian Perhubungan yang mana sudah mensupport kami ya, dan sudah bisa membaca pattern ke depan regulasi itu akan mengarah ke situ, sehingga untuk fasilitas pengujiannya saat ini reflect dari Euro 4 kemarin kan memang sempat sempat tertinggal gitu ya dengan implementasi fasilitasnya, tapi belum siap. Nah, kami juga sangat mengapresiasi bahwasanya dari Perhubungan saat ini sudah mulai mengarahkan fasilitas pengujiannya itu sudah bertaraf dengan internasional dan mungkin sudah mengadop teknologi yang sudah lebih tinggi dari yang sekarang. Nah, untuk yang fasilitas pengujian itu kira-kira bisa kita nikmati atau bisa kita pakai kira-kira per kapan, kalau boleh di-share di sini. Mungkin itu dulu Pak Puput, pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Isla. Ya, dan sekali tadi yang harus digarisbawahi tadi ya, kalau konteks adopsi teknologi kendaraan harusnya memang fuel-nya duluan, baru kemudian teknologinya mengikuti. Sebenarnya kalau diskusi di 20 tahun yang lalu itu ya soal persiapan Euro 2 standar, dulu kan KGI Indo juga sudah menyampaikan satu skenario. Jadi bahan bakar kita siapkan dulu, baru 2 tahun kemudian kita mulai adopsi teknologi kendaraan. Tentu pattern seperti yang sekarang ini nggak kita inginkan ya. Tapi begini juga ya, untuk Euro 4 ini sebenarnya waktu diskusi 2013 ya, untuk persiapan Euro 4 standar, Desember 2013 waktu sudah ada kesepakatan seluruh sektor gitu. Konteks ini juga termasuk Pertamina dan juga auto industrinya gitu. Yang intinya waktu itu di setup 2016 kita akan masuk Euro 4 standar untuk teknologi kendaraannya. Makanya waktu itu Pertamina meminta waktu 2 tahun untuk prepare pasokan BBM-nya gitu. Ya, tapi ya itu baru rencana ya, tapi kemudian masih belum terlaksana. Tapi sekali lagi sepakat ya, memang harus dibuat sedemikian rupa. Persemaiannya dulu yaitu bahan bakarnya ada, baru kemudian kita akan terapkan teknologi kendaraan tersebut. Baik, satu lagi tadi dari Sudut, silakan. Baik, terima kasih Pak Puput. Terima kasih juga kepada narasumber atas paparan yang sangat menarik sekali gitu ya hari ini. Perkenalkan, nama saya Andi Pak. Kebetulan dari KGI Indo juga. Tadi saya nggak lihat teman saya udah itu duluan. Gitu. Jadi ya saya punya pendapat agak sedikit berbeda gitu ya Pak ya. Jadi kalau kita lihat ini sebenarnya semua dari stakeholder itu sudah berkomitmen Pak dan menjalankan komitmennya masing-masing. Jadi untuk Euro 4 sendiri ini kan stakeholder besarnya adalah kita sebagai APM pembuat kendaraan gitu ya. Kemudian juga dari Pertamina atau Migas yang menyediakan bahan bakar, kemudian juga dari perindustrian sebagai pembina dan juga dari Kementerian Perhubungan untuk pengujiannya gitu ya. Nah, dalam hal ini kita semua sudah menjalankan kewajiban kita semua masing-masing gitu ya. Hanya saja yang kami lihat ini adalah sisi bahan bakar yang bervariatif Pak gitu. Artinya apa? Sebenarnya Pertamina sudah menyediakan bahan bakar yang comply dengan Euro 4. Ada Pertamax Turbo dan juga ada Pertamina Dex gitu kan ya. Tapi lagi-lagi di sini masih ada variasi bahan bakar yang lebih rendah speknya gitu ya. Dan juga otomatis lebih ekonomis lah Pak ya, kita bilang seperti itu gitu kan. Tadi banyak sekali mobil-mobil yang seharusnya sudah pakai bahan bakar yang sesuai untuk Euro 4 tapi masih menggunakan bahan bakar yang di bawah standar Euro 4 gitu kan. Nah, saya nggak tahu nih, mungkin ini
seperti kegagalan kita semuanya, bahwasanya tadi saya setuju dengan Bapak dari Monici Pak tadi dari yang berputih ya Pak ya, itu apa namanya, pendidikan kita kepada masyarakat untuk menggunakan bahan bakar yang benar gitu. Kalau memang semuanya sudah sesuai gitu, artinya kan tadi yang dipaparkan terakhir itu juga penyakit-penyakit itu juga mungkin agak sedikit berkurang gitu Pak ya, gitu. Nah berlanjut, saya ingin tadi sudah melihat juga tuh pattern dari Pertamina bahwasanya 2027 khususnya ya Pak untuk diesel itu nanti akan 50 ppm gitu kan. Nah apakah nanti itu di 2027 itu akan single spec Pak gitu ya, atau masih ada variasi bahan bakar lain gitu Pak? Kalau kita berharap sih sebenarnya ya dari awal memang kita single spec Pak gitu, artinya tidak ada pilihan penggunaan atau variasi bahan bakar yang tidak sesuai gitu kan. Tapi lagi-lagi ini BUMN, ini pemerintah, dan saya yakin ada penugasan khusus ya Pak ya untuk PSO gitu Pak dari pemerintah kepada Pertamina gitu kan ya. Nah ini harapan kami saja Pak gitu, kalau memang semuanya bisa dijalankan, alangkah lebih baiknya gitu ya, ini single spec Pak gitu. Kemudian yang tadi Pak itu juga terkait dengan area per area ya Pak ya. Kami apresiasi juga Pak, itu salah satu upaya dari Pertamina dan juga Migas yang mempropos bahwasannya nanti akan ada implementasi area per area. Tapi sebagai catatan Pak, bahwasannya kami kendaraan yang kami produksi ini atau kendaraan yang digunakan oleh masyarakat itu mobilitasnya cukup tinggi ya Pak ya. Apalagi sekarang tol itu kan sudah terkoneksi di mana-mana gitu Pak. Artinya pagi ini kita ada di Jakarta, mungkin nanti siang ada di Semarang, ada di Surabaya gitu Pak, atau mungkin bahkan bisa ke Palembang gitu. Nah ketersediaan bahan bakar tadi misalnya di kota ini, oh ternyata sudah bagus, nah nanti di kota ini kurang baik gitu kan. Nah itu sebagai catatan saja sih Pak gitu ya, nanti terkait dengan implementasinya. Jadi kalau memang nanti bisa dipercepat gitu ya, itu akan lebih baik sih Pak. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Ya terima kasih Pak Adi. Kritis nih pertanyaannya, tapi mudah-mudahan akan bisa dijawab oleh keempat speaker kita. Baik, kami persilahkan. Cuma karena ini waktunya pendeknya, sebentar lagi sholat Jumat, kita akhiri jam 11.40 ya. Nanti habis itu ada kesempatan sholat Jumat bagi yang menjalankan. Kemudian juga ada kesempatan makan siang. Baru sore hari kita masih ada sesi jam 13.31. Nanti Pak Deputi Infrastruktur dan Transportasi Kemenkomarves berkenan hadir. Sore nanti lebih banyak berdiskusi soal affordabilitas dari BBM Euro Cost standar ini. Jadi tidak akan lebih banyak soal kebijakan harga seperti itu. Kami persilakan dari SDM dulu sesuai urutan tadi, monggo. Baik, itu. Terima kasih. Mungkin kalau saya lihat dari pertanyaan, mungkin saya loncat dulu ke Ibu Nisa ya, langsung berkaitan dengan kamu tadi pertanyaannya terkait dengan diesel strategi untuk percepatan low sulfur. Nah, pertama-tama saya ucapkan terima kasih dulu pertanyaannya Pak Bu Nisa. Jadi sepakat tadi yang disampaikan Bu Nisa. Sebenarnya kami dari Kementerian ESDM ini sama seperti tadi Pak Adi juga sampaikan, seperti yang tadi kita presentasikan baik dari perindustrian maupun dari Pertamina juga, wacana untuk Euro 4 ini bukan hal yang baru. Kita sudah lakukan pentahapan, kita sudah buat spek ini sudah lama. Jadi memang pada saat penentuan spek itu kita sadari kemampuan suplai BBM ini tidak bisa dalam waktu dekat. Makanya kita bikin ada pentahapan seperti yang tadi sampaikan untuk diesel untuk CN48 sendiri kita jadwalkan nanti di tahun 2027 Desember. Sedangkan beberapa
BBM sendiri yang kualitas setara Euro 4, saya sampaikan setara Euro 4 ini memang bahkan sejak 2018 sudah muncul dengan munculnya RON 98 dan sebagainya, dan sekarang ada Gen 95 RON 95 juga. Nah, pertanyaan bagaimana strategi pemerintah dalam menerapkan atau percepatan tersebut nih. Jadi tadi sampaikan untuk yang CN48 sendiri ini kan di tahun 2027 akhir kita berencana, lagi didiskusikan juga ini, berencana untuk bagaimana tadi sampaikan oleh teman-teman, bagaimana agar CN48 ini bisa segera dinikmati yang versi high sulfur. Tentunya konteksnya sini kita melihat bagaimana ketersediaan dari kilang itu sendiri. Itu demikian ya Pak. Ya, nanti mungkin dijelaskan lebih lanjut. Nah, berdasarkan ketersediaan yang ini akhirnya jalan strategi mungkin yang diusulkan oleh teman-teman Pertamina. Kenapa saya dari Kementerian SDM tadi belum menampilkan di depan? Karena terus terang ini masih dalam pembahasan Pak. Pembahasan Bapak Ibu sekalian. Jadi belum ada suatu ketentuan atau peta jalan resmi dari pemerintah. Namun apa yang telah disampaikan oleh teman-teman dari Pertamina maupun yang dibahas di Kemenko Marves itu nanti tentunya akan dituangkan dalam produk hukum. Nah, itu memberikan gambaran kepada kami bahwa memang karena volume yang tersedia masih kurang, otomatis penyebaran atau distribusinya pun akan bertahap. Ini mungkin sedikit berlanjut dengan pertanyaan dari Pak Andi ya. Pertanyaan Pak Andi bahwa wah nanti di tahun 2027 apakah ada satu spek atau dua spek atau seperti apa? Ya harapannya tentunya kalau kita bicara diesel itu tadi di pertahapan di tahun 2027 kita pengen cuma satu. Kita pengen satu. Nah, untuk bagaimana di dalam perjalanannya ini dari 2024 saat ini kepada 2027 kita pahami karena memang ini kalau kita lihat spek yang sekarang ada, oh ya sedikit yang saya berikan gambaran. Untuk spek BBM CN48 itu nilai sulfur yang kita pasang di situ adalah nilai maksimal. Nilai maksimal. Jadi artinya pada usaha pada saat nanti menjual lebih rendah daripada spek itu, tentunya itu masih masuk dalam spek tinggi, tidak boleh. Selalu nilai maksimal kita bikin. Nah, tentunya jadi kami tetap berdiskusi juga dengan teman-teman Pertamina. Kami pahami bahwa di teman-teman Pertamina juga perlu mendapatkan endorse atau perlu juga secara administrasi seperti apa. Dalam ini masih dalam tahap diskusi kita juga di kementerian. Apakah nanti ini kita akan menuju kepada satu spek saja, karena itu kan nilai maksimal ya. Jadi artinya kalau kita produksi 50 itu masih comply dengan ketentuan peraturan, ataukah memang kita batasi atau ada dua spek yang berbeda. Tapi tadi pertanyaan Pak Andi di ujung di tahun 2027 kita sepakat kita pengen tentunya hanya ada satu spek terkait diesel 48 ini yang satu spek seperti itu. Kemudian pertanyaan keduanya Bu Nisa, mungkin ini berkaitan dengan nanti dari sendiri ya. Kemudian tadi juga dari Pak Andi, mohon maaf tadi saya sekaligus menjawab dari Pak Andi. Terus tadi sekedar masukan juga terkait dengan area per area tadi, ya memang itu salah satu pembahasan yang agak complicated ya, karena bukan hanya dari Jakarta, misalnya dari Jakarta ya, misalnya kalau Jakarta ditetapkan BBM non sulfur itu keluar, tapi bagaimana kalau kendaraan dari luar ke dalam? Nah itu juga sama, artinya itu juga jadi pemikiran kita bersama juga. Jadi karena tujuan awalnya kan tentunya salah satunya adalah bagaimana udara di Jakarta ini lebih baik. Seperti itu. Mungkin demikian Pak Moderator. Iya, terima kasih atas tanggapannya. Mungkin lanjut dari Pertamina, silakan. Terima kasih moderator izin menjawab pertanyaan. Dimulai dari Pak Fahmi. Iya Pak, sebenarnya kami juga pernah melakukan survei, memang tidak khusus terkait dengan BBM sulfur ya Pak.
tapi terkait dengan customer behavior untuk pengguna konsumen BBM. Memang kalau kita lihat untuk konsumen BBM subsidi, mereka titik beratnya lebih ke arah keekonomian, Pak. Jadi faktor seperti harga memang sangat sensitif. Berbanding terbalik, jadi concernnya terhadap performance dan kualitas itu mungkin relatif sekitar 30%. Jadi sedangkan untuk concern terkait keekonomian mungkin dominan di sekitar 60-70%. Kebalikannya kalau untuk konsumen BBM pertama ke atas relatif kebalik, Pak. Mungkin 50-60% concernnya ke arah kualitas. Sedangkan kalau concern terhadap keekonomian mungkin hanya di kisaran 30%. Jadi kalau kita lihat ini juga yang menjadi tantangan terbesar. Karena itulah sedikit menjelaskan kenapa kalau untuk produk-produk Pertadex dan ini kita bisa mulai dengan Euro 4 dari sekarang, Pak. Tapi begitu masuk ke konsumen terbesar yang subsidi, tantangannya jadi agak sulit gitu. Apakah affordable untuk yang kami sudah spend, Pak, yang 5 bilion yang untuk kilang Balikpapan? Insya Allah affordable, Pak, karena tujuan upgrade di kilang itu tidak hanya untuk ke arah Euro 4, tapi juga memang untuk meningkatkan keekonomian kilangnya, Pak. Jadi lebih banyak menghasilkan produk-produk yang valuable. Jadi kalau itu insya Allah affordable, jadi bisa menggantikan kebutuhan impor. Untuk terkait pertanyaan Mbak Nisa yang dari Kindo, bagaimana percepatannya tadi Pak Yuki sudah sampaikan. Sebenarnya izin Mbak Nisa, kalau kita mau bangun proyek kan tentu ada lead waktu yang kita butuhkan ya. At least untuk engineering mungkin setahun, tender mungkin 1 tahunan, menjelang hampir 1 tahun, plus konstruksi ya setidaknya 3 tahun lah kita butuhkan untuk mewujudkan. Jadi kalau menurut hemat saya memang kita ada beberapa proyek-proyek yang tadi Pak Ahmad sudah sampaikan. Kalau di contoh di Balongan ada unit yang bisa kita aktifkan dengan segera. Jadi mungkin waktunya tidak terlalu lama, tapi kan itu sangat terbatas kapasitasnya. Kalau di luar itu yang benar-benar membangun dari nol, mungkin kita butuh 3 tahun. Kalau mau lebih cepat lagi, tentunya berarti harus ditutup dengan impor. Jadi dengan impor nanti secara gradual akan dikurangi. Tapi dampak terhadap cost-nya saya pikir sama aja karena tentu kalau kita impor yang kualitasnya lebih baik, harganya juga pasti lebih mahal. Mas Andi, terima kasih sudah meng-highlight stakeholder sebenarnya sudah komitmen terkait dengan standar bahan bakar yang berbeda-beda. Memang idealnya bahan bakarnya itu satu jenis sehingga kita nggak mengalami banyak kompleksitas gitu ya. Contoh ada isu-isu oplosan dari 3 kilo ke 12 itu kan sebab karena memang bahan bakarnya harganya berbeda gitu ya. Selama ada diskrepansi harga, isu-isu seperti itu tentu akan selalu muncul gitu. Tentu akan jauh lebih simpel kalau satu seperti. Tapi sekali lagi ini kan betul-betul public policy, Pak. Jadi kami di BUMN hanya ikut nanti gimana kebijakan pemerintah karena menyangkut juga daya beli masyarakat dan sebagai pertimbangan kami bisa memahami hal ini. Ya, terkait dengan tadi implementasi bertahap per area, cuma mobilitas dari kendaraannya cukup tinggi, apakah bisa diantisipasi? Saya rasa tadi juga Pak Yuki sudah sampaikan yang jauh lebih lama sebetulnya membangun infrastruktur kilangnya. Kalau infrastruktur distribusinya saya rasa bisa dibangun jauh lebih cepat sebetulnya. Jadi lead time-nya mungkin tidak sampai tahunan lah kalau terkait infrastruktur distribusinya. Jadi saya yakin sebetulnya kalau sudah clear lah kebijakan dari pemerintahnya seperti apa, saya yakin untuk regionalisasinya mungkin bisa lebih cepat lah dibandingkan dengan pembangunan kilang. Karena kalau membangun infrastruktur distribusi sih harusnya tidak selama membangun kilangnya. Itu mungkin kira-kira yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Mas Wisnu. Berikutnya Mas Kemang, silakan. Ya, terima kasih Pak Moderator, Pak Bud. Jadi sebenarnya kalau pertanyaan dari Mbak Nisa sama Pak Andi ini pertanyaan yang tidak bisa diselesaikan di kantor ruang rapat kementerian, Pak.
Jadi kalau misalnya tadi kalau bisa diselesaikan di roadmap pasti bisa diselesaikan. Ya pada dasarnya Kementerian memang sebagai jembatan Pak antara pemerintah maupun dunia industri dalam hal ini. Tadi jika memang ada pemerintah memiliki kebijakan untuk terkait baku emisi Euro 4, tadi kalau misalnya ada dua faktor, bagaimana tadi ada kesediaan bahan bakar dan juga teknologi kendaraan. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka tujuan itu tidak tercapai. Tapi jika teknologi kendaraan itu sendiri hanya ditekan, tentunya akan mengurangi competitiveness dan menurunkan daya beli yang tentunya akan berdampak pada ekonomi Pak. Jadi kalau kami tentunya menjembatani terhadap isu demikian. Ya, terima kasih. Lanjut. Pak Yusuf, tadi ada pertanyaan dari Mbak Nisa ya terkait dengan fasilitas pengujian. Silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Moderator dan tentunya juga terima kasih Pak Fahmi atas masukannya. Ya kan, untuk mengglorifikasikan atau mengkampanyekan bagaimana penggunaan BBM sesuai rekomendasi dari prinsipal pembuat kendaraan, itu sangat penting ya. Karena memang kalau kami sampaikan bahwa untuk menyampaikan produk knowledge itu juga tentunya bisa diimplementasikan agar masyarakat itu terhindar dari dampak-dampak atas penggunaan bahan bakar tidak semestinya. Karena sedikit banyak memang secara teknis penggunaan BBM yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan tentunya akan berdampak terhadap durasi dan durability dari kendaraan itu sendiri. Minimal apakah performance-nya juga akan turun, kemudian lifetime dari komponennya juga lebih cepat ya untuk dilakukan replacement dan maintenance. Nah, ini juga pada akhirnya menjadi concern terhadap biaya pemeliharaan atau biaya perbaikan. Nah, mungkin itu juga perlu kita kampanyekan bersama, dan tentunya campaign ini tentunya tidak hanya dari sektor Kementerian Perhubungan, juga kami mengundang juga keterlibatan dari para manufaktur untuk bersama-sama mengkampanyekan ini agar masyarakat juga bisa memilih bahan bakar yang tepat sesuai dengan karakteristik kendaraan yang dimiliki. Dan selanjutnya tentunya sebagaimana kami sampaikan pada presentasi tadi, bahwa Kementerian Perhubungan sangat mendukung ekosistem ini, ya, di mana kami pun juga sudah mengembangkan fasilitas pengujian hingga Euro 6 untuk kategori MNO dan Euro 4 untuk kategori L. Nah, ini semua saat ini, kondisi saat ini sudah bisa dimanfaatkan, ya, untuk kategori L dan juga kategori heavy duty, yang heavy duty, jadi yang di atas 3,5 ton. Sedangkan untuk yang R83 itu saat ini sedang upgrade ke Euro 6, dalam waktu dekat insya Allah sudah bisa dimanfaatkan. Dan bahkan untuk mendukung industri kendaraan bermotor kita dalam rangka ekspor, maka itu juga kami juga sudah menyiapkan jasa layanan pengujian sesuai dengan standar Euro 6, sehingga mungkin tes reportnya nanti juga bisa dimanfaatkan. Harapannya juga bisa dimanfaatkan secara global. Produk-produk Indonesia tentunya, line up yang ada di Indonesia tentunya juga dapat berkompetisi di market global. Apa yang dipasarkan di Indonesia juga bisa dipasarkan secara global di seluruh negara. Mungkin demikian, Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yusuf. Saya pikir cukup jelas ya terkait dengan fasilitas uji tipe ini, sehingga ketika Euro 4 standar diadopsi, diterapkan, maka tidak ada masalah lagi terkait dengan fasilitas pengujian. Dan tentu juga dikaitkan juga dengan kalau dulu kan ada conformity of production ya. Jadi untuk memastikan bahwa produk kendaraan bermotor itu sekalipun dulunya sudah diuji tipe, tetapi di produksi berikutnya kualitasnya, performanya tetap prima ya, sebagaimana hasil uji tipe, betul. Sekarang sudah 11.30 ya, jadi bentar lagi kita harus jeda sebentar.
Mohon maaf kalau kita nggak bisa buka lagi sesi pertanyaan berikutnya. Atau masih ada kalau satu gitu? Ada, masih lagi satu ya? Ya, terima kasih Bapak narasumber. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama lengkap Muhammad Syukur Rahman, Sarjana Hukum. Saya perwakilan dari Kembang Latar DKI Jakarta. Saya sebagai diamanah Sekretaris Wilayah Kembang Latar DKI Jakarta. Tak lupa sampaikan salam kepada ketua saya di tingkat DKI Jakarta yaitu Muhammad Supriyadi, dan saya ditugaskan di sini. Dan menurut saya ini adalah sangat bagus ya tadi presentasi dari narasumber dan beberapa diskusi. Yang sedikit untuk sejarahnya adalah kami di sini Kembang Latar adalah organisasi masyarakat, karena perannya adalah peran organisasi sebagai forum silaturahmi masyarakat dan lembaga. Sehingga dan kami ini juga istilahnya bersahabat dengan semuanya. Dan juga saya tadi juga terlintas, wah ini sangat bagus banget ya, apalagi dengan ada euro gitu kan. Dan ketika saya melihat itu ada terjadi di masyarakat adalah membakar sampah. Nah, itu yang pertama. Ini yang poin yang sangat penting, karena ada oknum yang dia itu alergi dengan hirup udara yang bakar sampah, dan itu terjadi ada komplain-komplain, betul? Nah, pertama adalah boleh diperbolehkan ketika misalkan organisasi kami ini yaitu Kembang Latar untuk sosialisasi atau menghimbau supaya jangan tagline atau brandnya masyarakat atau jangan membakar sampah sembarangan. Ketika kita tidak melihat tidak sengaja, kita mensosialisasi menghimbau. Pertama itu. Selanjutnya adalah ketika misalkan sudah saya minta maaf, kami juga saya sudah tidak tahu apakah sudah ada alat ketika misalkan tidak sengaja membakar sampah, ketika katakanlah saya melihat itu apakah ada alat mesin untuk menghirup, jadi supaya nggak mencemarkan udara. Atau mungkin konteksnya lebih ke pembakaran misalnya dari uji emisi kendaraan gitu ya. Iya, jadi itu juga bisa juga, dan poin yang pertama adalah sosialisasi dan himbauan supaya kita lebih market capaian adalah kena untuk masyarakat. Itu aja. Makasih, dan mungkin kalau selanjutnya boleh juga apakah ini Euro 4 ini adalah aplikasi atau seperti apa. Makasih, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi nanti Kembang Latar siap yang membantu sosialisasi tadi ya, ketika Euro 4 standar atau Euro 4 ini diterapkan, membantu sosialisasi seperti yang juga disampaikan oleh Pak Fahmi dari MP3S tadi ya, bahwa ada perlu public acceptance atau penerimaan publik terkait dengan kebijakan baru seperti ini. Ya, terima kasih. Baik, ya kita harus akhiri untuk sesi ini karena kita harus jeda untuk istirahat siang dan sholat Jumat. Tapi sebagai catatan ya, tadi disampaikan bahwa penting untuk menggali soal public acceptance atau penerimaan publik terkait dengan kebijakan seperti ini. Satu. Dan yang kedua tadi bahwa auto industry sudah ready dan bahkan sudah memproduksi Euro 4 standar kayak ICAO, sehingga dengan demikian menjadi krusial ya untuk segera menyediakan bahan bakar yang comply atau memenuhi syarat untuk Euro 4 vehicle standar tadi. Yang ketiga, faktanya memang masih ada variasi bahan bakar ya. Kita masih ada 8 jenis bahan bakar untuk kendaraan bermotor. Baru satu yang dihapus, premium, masih ada 7. Dan tadi kalau kami tangkap yang usulan dari Pak Andi, sebisa mungkin kan disederhanakan ya. Disederhanakan sehingga nanti kalau bisa ya bensin itu 2 macam saja, solar juga 2 macam saja, kurang lebih begitu Pak Andi ya. Sehingga harganya pun tidak terpaut jauh begitu. Seperti yang
di negara-negara lain juga. Dua macam itu kan reguler dan super gitu ya, reguler atau premium lah. Tapi berhubungnya bukan premium di kita ya, ini agak terdistorsi juga istilah premium gasoline di sini. Jadi nanti ada reguler, bensin reguler dan bensin super kan. Solar juga demikian, ada solar reguler dan solar premium. Mungkin dengan begitu akan jauh lebih mudah juga untuk konteks logistik dari distribusi BBM tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya tadi soal kesulitan kalau kebijakan diterapkan area per area ya. Mungkin konteks logistiknya tidak sulit, tetapi tadi betul ya bahwa setiap kendaraan bermotor ini produksi secara nasional, tidak bisa hanya wilayah Jabodetabek saja gitu. Toh, kalaupun ditetapkan bahwa Euro 4 standar hanya di Jabodetabek, kemudian kendaraan bermotor di Jabodetabek, betul tadi yang disampaikan tadi, contohnya ya, suatu saat pasti ke tempat lain, tidak hanya di Pulau Jawa saja, tetapi bisa juga antar pulau akan terjadi pergerakan atau mobilitas dari kendaraan bermotor yang ada di Jabodetabek ini. Sehingga dengan demikian memang konteks ini sangat penting untuk menjadikan bahan bakar yang speknya sama untuk seluruh wilayah Republik Indonesia. Namun demikian memang ada hal yang secara urgensi harus kita tempuh ya. Katakan tadi dari Jabodetabek, dan saya yakin nanti mungkin sore nanti Pak Deputi Infrastruktur dan Transportasi Kemenkomarves mungkin juga bisa berkenan untuk menyampaikannya bocoran-bocoran polisi seperti apa. Yang kurang lebih ya bocorannya kurang lebih begini, untuk Jabodetabek memang tetap akan diprioritaskan gitu. Sekalipun konsekuensinya memang harus impor tadi. Kalau Mas Wisnu menyatakan bahwa impor itu lumayan akan menjadi beban gitu ya. Tapi mudah-mudahan itu juga menjadi salah satu opsi gitu. Sekalipun ada konsekuensi incremental cost yang cukup tinggi dengan impor BBM dan kualitas tinggi tadi. Namun demikian, sepertinya pemerintah pada posisi tidak bisa menawar lagi untuk segera memperbaiki kualitas udara yang ada di Jabodetabek ini. Sehingga mungkin menjadi pilihan yang sulit ya, tetapi harus dijalankan gitu untuk mengadopsi Euro 4 standar, terutama konteks pasokan bahan bakarnya itu dari Jabodetabek dulu. Mungkin itu catatan yang bisa saya sampaikan terkait dengan sesi kita pagi ini. Kita akhiri, dan sekali lagi mohon tetap bertahan ya, nanti sore itu akan jauh lebih menarik untuk dibahas karena akan menyangkut soal pricing policy atau kebijakan harga BBM apabila BBM kita di-upgrade agar memenuhi spesifikasi untuk Euro 4 vehicle standard. Dan sore akan hadir selain Pak Deputi Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenkomarves, akan hadir juga dari Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha BUMN, Riset, Inovasi, Kementerian Perekonomian. Kemudian satu lagi nanti dari Badan Kebijakan Fiskal. Dan memang fokus ke bagaimana kita memperoleh bahan bakar yang secara harga dapat diterima oleh masyarakat. Terakhir kami ucapkan terima kasih kepada Pak Yudi Haidir dari Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, Pak Wisnu Santosa dari Pertamina, kemudian Pak Kemal Rasad dari Direktur Jenderal Ilmate Kementerian Perindustrian, dan terima kasih juga Pak Yusuf Nugroho dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. Ya. Terima kasih, kita berikan aplaus kepada beliau. Kita akhiri, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Puput yang telah membantu sesi diskusi ini, dan terima kasih juga kepada seluruh narasumber, kepada Bapak Yuki dari SDM, Bapak Wisnu, Bapak Kemal, dan Bapak Yusuf. Terima kasih. Kami persilakan untuk kembali ke tempat semula. Dan Bapak Ibu, untuk sesi kedua nanti kami mohon dan kami harap sekali kepada Bapak Ibu untuk hadir nanti di sesi kedua diskusi.
karena nanti kita akan membahas tentang kebijakan harga BBM untuk percepatan penerapan Euro 4, dan nanti insya Allah akan hadir seluruh narasumber dari Kemenko Bidang Ekonomi, kemudian juga dari Deputi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves, juga dari Kementerian